Kita yakin walaupun kita berada di dalam social distancing yang makin lama makin meluas, tapi kita percaya bahwa Tuhan pemegang sejarah menguasai hidup kita. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 14. Keluaran 20 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah pada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkatmu di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, dan aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, kakek tua yang saya akan ceritakan kepada saudara ini adalah seorang bapak yang berumur kira-kira 80 tahun. Wajahnya tentu saja sudah penuh dengan keriput. Rambut di kepalanya hanya sisa beberapa dan putih semua. Saat itu ia sedang duduk di sebuah bangku di taman. Pandangan matanya lurus memandang trotoar ke depan. Saudara, nampaknya dia sedang mengenang sesuatu. Karena kita lihat, karena saudara kalau kita lihat air matanya mulai menetes. Dia tampak mengenang sesuatu. Saudara, apa yang dia kenang? Tepat pada tanggal yang sama 60 tahun yang lampau, dia pernah terjatuh di trotoar itu 2 kali. Saudara-saudara, saat itu hujan lebat sekali dan dia baru turun dari sebuah bis. Ia berlari dengan cepat memasuki ke taman itu mencari tempat berteduh. Tapi sayangnya ia tidak melihat sebuah akar pohon yang tumbuh di trotoar itu. Lalu kakinya tersandung dan dia terjerembab ke tanah. Dan badannya seluruhnya basah dengan air hujan yang kotor.
Oh saudara, bukan cuma sakit saudara, tapi malunya luar biasa. Banyak orang hadir di sana saudara. Sebagian orang menertawakan dia, sebagian orang tersenyum-senyum, sebagian orang mengejek dia, dan sebagian tentu saja cuek sekali. Saudara, ketika dia hendak bangun, tiba-tiba tubuhnya dipayungi oleh sebuah payung. Dia kaget sekali saudara, ketika ada sebuah tangan menjulur kepadanya, hendak menolong dia bangun. Ketika dia mengadahkan kepalanya, dia lebih terkejut lagi saudara. Seorang wanita manis yang dengan tulus berkata kepada dia, "Ayo bangun." Saudara, di tempat itulah dia terjatuh 2 kali. Jatuh yang pertama, kakinya tersangkut akar pohon. Jatuh yang kedua, saudara, hatinya tersangkut pada pandangan pertama. Saudara, a day to remember. Satu hari yang selalu dia kenang. Itulah pertemuan pertama dia dengan gadis yang akhirnya menjadi istrinya selama 45 tahun. 7 tahun yang lampau, saudara yang dikasih Tuhan, istrinya telah meninggal dunia. Tapi a day to remember, satu hari untuk mengenang itu tidak pernah dia lupakan. Saudara, dalam setahun ada satu hari yang dia kenang, dia duduk di taman itu, dia memperhatikan trotoar itu, dia mengingat lagi perjumpaannya dengan istrinya. Satu kenangan manis bagi dia yang tidak dia akan lupakan. A day to remember. Satu hari yang layak untuk dikenang dan pantang untuk dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai hari-hari tertentu dalam hidup kita yang begitu khusus. Spesial bagi hidup kita karena mengandung kenangan. Mungkin hari itu adalah hari ulang tahun kita. Mungkin juga hari itu adalah hari perkawinan kita. Mungkin juga hari itu adalah hari baptisan kita. Atau hari di mana kita diangkat atau dilantik menjadi seorang pejabat. Entah di perusahaan, entah di negara. Hari yang sangat berkesan. A day to remember. Kita tidak ingin melupakan hari itu. Karena hari itu menjadi hari yang bersejarah dalam hidup kita. Bahkan kita ingin selalu bagikan pada orang-orang terdekat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Paskah buat orang Yahudi adalah satu hari yang pantas dikenang dan pantang untuk dilupakan. A day to remember. Saudara, sebenarnya Paskah yang pertama merupakan miniatur dari Paskah yang sesungguhnya. Yang akan terjadi 3.500 tahun kemudian di dalam zaman perjanjian baru. Paskah yang pertama diperintahkan Tuhan sendiri untuk diperingati. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun." Saudara perhatikan, turun-temurun. Bukan cuma pada zaman Harun, pada zaman Musa. Tapi sampai anak cucu mereka, dari generasi ke generasi selama-lamanya. Mereka harus memperingati Paskah itu. Saudara, bahkan Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengubah tanggalan mereka. Hari tanggalan mereka sekarang dihitung dari hari Paskah yang pertama itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira bukan hanya pada orang Israel Tuhan menginginkan Paskah itu harus dirayakan. Tapi juga pada orang-orang Kristen masa kini. Pada engkau dan saya. Rayakanlah Paskah. Ingatlah Paskah. Saudara, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mengingat hari Paskah? Diingat selama-lamanya. Saudara, yang pertama adalah agar kita tetap mengingat bahwa hari pembebasan kita dari dosa itu adalah anugerah Allah semata-mata. Saudara, 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Mesir. Mereka diperlakukan sebagai budak, mereka dianiaya, mereka tersiksa. Bahkan pernah saudara, anak sulung mereka dibunuh agar pertumbuhan orang-orang Israel
tidak bertumbuh dengan cepat. Karena mereka sangat khawatir Israel akan mengkudeta mereka. Saudara, wajar kalau kita membayangkan ada sekelompok orang Israel yang coba komplain, coba menentang, coba mengadakan kudeta. Tapi lagi-lagi pasti gagal. Karena apa? Kekuatan bangsa Mesir itu luar biasa kokohnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan setelah pemberontakan itu pasti hidup mereka lebih teraniaya, lebih tersiksa. Menjeritlah mereka kepada Tuhan, merataplah mereka kepada Tuhan, berdoalah mereka kepada Tuhan agar mereka sungguh-sungguh diperhatikan Tuhan dan dibebaskan oleh tangan Tuhan yang kuat dari kekuatan kuasa cengkeraman penjajahan Mesir. Saudara, lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk datang kepada Firaun, meminta Firaun membebaskan bangsa Israel. Dengan menunjukkan 9 tulah yang spektakuler, Allah menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Tapi Firaun tetap menentang Tuhan. Dia tidak takut kepada Tuhan. Degil hatinya. Walaupun dia tahu bahwa tulah-tulah itu spektakuler, dia tetap tidak membiarkan bangsa Israel keluar. Saudara, sampailah kesabaran Tuhan mencapai batasnya. Ia akan membebaskan Israel dengan menghukum bangsa Mesir. Karena mereka tidak mengindahkan titahnya, ia akan melakukan tulah yang ke-10. Saudara, ia berkata kepada Musa dan Harun, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara, malam itu pada tanggal 14 di bulan Nisan, Allah mengambil seluruh nyawa anak-anak sulung di Mesir. Saudara, bisa kita bayangkan ada jeritan, ada tangisan, ada ketakutan, ada ratapan yang terjadi pada rumah-rumah tangga orang-orang Mesir. Mereka menjerit karena anak-anak mereka mengalami kematian. Saudara, tampaknya Allah kejam luar biasa, bukan? Saudara, Allah tidak kejam, tapi Allah sedang menunjukkan keadilannya. Dia tidak sembarangan menghukum. Dia menghukum orang-orang Mesir yang sudah kelewat batas. Mereka memperlakukan orang Israel dengan tidak adil, tidak berperi kemanusiaan, diperkerjakan rodi, dibunuh sembarangan. Allah hanya menunjukkan keadilannya, menghukum sesuai dengan tindakan mereka. Dan saudara perhatikan, hukuman ini dilakukan pada tulah yang ke-10. Betapa panjang sabarnya Allah menunggu Firaun dan bangsa Mesir untuk bertobat. Tapi mereka tetap menentang Tuhan sampai kesabaran Tuhan mencapai batasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian anak-anak sulung membuat orang-orang Mesir dan Firaun berpikir ulang untuk menahan orang Israel. Mereka tersudut, mereka takut, akhirnya mereka membiarkan Musa untuk boleh membawa bangsa Israel. Bahkan mereka membiarkan mereka membawa harta kekayaan mereka. Bahkan saudara, mereka membekali orang-orang Israel itu dengan harta orang-orang Mesir. Saudara, ini satu pembebasan yang dilakukan oleh Allah, bukan oleh kekuatan orang-orang Israel. Sama sekali tidak. Inilah yang Allah minta menjadi satu peringatan, a day to remember. Bahwa orang Israel dibebaskan dari Mesir, bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan yang menunjukkan kuasanya membebaskan bangsa Israel dari cengkraman kuasa bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang tidak berdaya akan kuat cengkraman kuasa bangsa Mesir selama 430 tahun. Demikianlah manusia tidak berkuasa atas kuasa dosa yang menguasai dan menggerogoti sepanjang hidupnya. Ternyata dosa yang diizinkan masuk oleh nenek moyang kita, Adam.
terus merembet dari generasi ke generasi. Begitu juga generasi Israel. Mereka tidak lepas daripada gerogotan kuasa dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kuasa dosa jauh lebih lihai daripada kekuatan kuasa virus corona, saudara-saudara. Ketika virus corona menggerogoti tubuh orang, apa yang dirasakan oleh seseorang? Sakit luar biasa, sesak napas, mual, rasanya begitu tersiksa. Tapi tahukah saudara betapa lihainya virus dosa itu? Ketika memasuki engkau dan saya, tidak nampak sedikit pun perasaan sakit. Bahkan kenikmatan yang kita nikmati. Dan kita ingin lagi dan ingin lagi. Padahal nyawa kita telah digenggamnya. Kematian kekal telah ada di depan kita. Kita merasa oke. Tidak ada yang salah dalam diri kita. Tidak ada yang salah. Walaupun kita hidup dalam keserakahan, dalam kerakusan, dalam ketidakadilan, dalam ketidakprikemanusiaan. Tidak ada yang salah dalam diri kita. Tidak ada yang salah dengan nafsu birahi kita. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan pikiran kotor kita. Tidak ada yang salah dengan iri hati kita. Tidak ada yang salah. It's okay. Saudara, betapa jahatnya kuasa dosa itu. Saudara sekarang bisa melihat betapa berbahayanya virus dosa itu. Jauh lebih bahaya daripada virus COVID, saudara. Disinilah kita yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita. Lepas daripada cengkraman dosa itu, kita membutuhkan kuasa lain. Kuasa Allah, Bapa kita, untuk boleh membebaskan kita dari kuasa dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa. Kita tidak mampu membebaskan diri kita sendiri. Kecuali tangan Allah menolong kita, tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan dari kuasa dosa. Ketika kesadaran kita akan kebenaran hidup itu muncul. Ketika kita ingin berusaha untuk menjadi orang benar, yang kita lakukan justru perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudara, ketika kita ingin sekali taat pada perintah Tuhan, justru kita mendapati semakin banyak pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara, disinilah Paulus berkata, apa yang ingin aku lakukan yaitu yang baik, justru tidak kulakukan. Apa yang ku benci kulakukan, justru itu yang kulakukan. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh yang maut ini. Ketika dia dikuasai dosa, dia frustrasi, saudara. Hanya Allah lah yang mampu membebaskan engkau dan saya dari kuasa dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama dengan kekuatan Mesir yang menjajah bangsa Israel. Demikian kekuatan dosa menjajah engkau dan saya. Tapi Paskah mengingatkan kita bahwa pembebasan kita datangnya dari Tuhan dan anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, ada seorang bapak yang berdiri di muka pintu sebuah rumah yang mewah. Dia memencet belnya berkali-kali, akhirnya keluarlah pembantu rumah tangga. Dengan heran pembantu rumah tangga itu mendekati pagar di bagian luar dan berkata, mau cari siapa? Lalu bapak yang nampak kumuh di tangannya membawa ke kantong kresek, kantong plastik yang kumal berkata, aku ingin bertemu dengan anakku. Sang pembantu kaget. Karena dia tahu tuannya tidak pernah mempunyai ayah lagi. Sudah meninggal sejak kecil. Saudara, setengah percaya, setengah tidak percaya, pembantu itu berkata, Tuhan yang mana? Tuanmu, itu anakku. Lalu dia menyebut nama lengkap tuan pembantu itu. Saudara, dengan keraguan dia berbalik dan masuk ke rumah. Tak lama kemudian keluarlah seorang pria tengah baya. Dia cuma membuka pintu lalu melihat dan berteriak, mau apa kau? Sang pria tua itu berkata, nak,
izinkan papa masuk ke rumahmu dan nginap 1-2 malam. Aku tidak punya papa. Pergi sana. Saudara, orang tua itu tertunduk, air matanya tertetes. Rasa hatinya sakit sekali. Rasa terhina dan terbuang oleh putranya sendiri. Dia membalikkan badannya dan dia pergi dengan kantong kreseknya. Saudara, benar orang tua itu adalah ayah kandungnya. Kejam tidak saudara perbuatan anak kandungnya itu? Mentang-mentang sudah menjadi orang sukses, mentang-mentang sudah kaya. Kejam bukan? Tapi nanti dulu saudara, sebelum kita menilai bahwa orang itu kejam, saya ingin menceritakan kisah latar belakangnya. Saudara, sejak kecil, ayah dari orang itu tak pernah pulang lagi ke rumah. Dia lari dengan wanita lain. Dia mengabaikan tanggung jawab pada istrinya dan anaknya. Seringkali sang anak itu menangis di ruang kelas ketika melihat anak-anak lain pulang dijemput oleh ayahnya. Betapa berat pergumulan anak itu saudara. Ketika menerima rapot, banyak ayah datang. Banyak ayah memeluk, banyak ayah memuji. Walaupun dia mendapat rapot yang begitu tinggi nilainya, tak pernah seumur hidup dipuji oleh ayahnya. Bahkan ayahnya tak pernah muncul sekalipun di rumahnya. Sekarang setelah ayahnya menjadi pria gembel, tidak punya apa-apa, mau balik ke rumahnya. Apakah semudah itu? Tidak salah kalau dia berkata, aku tidak punya ayah, pergi kamu. Saudara-saudara, biar bagaimanapun pria tua itu masih punya harga diri. Walaupun dia sakit, air matanya tertetes, dia pergi. Tapi tidak lama dia jatuh pingsan di tepi jalan. Saudara, ketika dia bangun, dia berada di rumah sakit. Seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit. Dia dirawat di sana beberapa hari, dia tahu ajalnya akan tiba. Saudara, di tengah-tengah rasa frustrasi dan rasa berat hati untuk menerima kematian, tiba-tiba datanglah seorang pasien yang lain di sebelahnya. Seorang anak muda yang dari kecil hidupnya berpenyakitan. Penyakit paru-paru yang dia indap dari kecil. Tidak lama saudara, anak muda ini menjadi sahabat. Dan yang mengejutkan adalah anak muda ini bercerita tentang Yesus. Anak muda yang berpenyakitan dari kecil ini tidak pernah mengeluh. Setiap pagi bangun pagi mengucap pujian kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tak tampak sakit anak muda ini. Walaupun dia tahu begitu sakit paru-parunya. Saudara, dia mulai tertarik di tengah-tengah sekaratnya. Lalu dia berkata, bisakah engkau menceritakan Yesusmu kepada aku? Saudara, hatinya tergetar. Mendengar sosok Allah yang begitu mengasihi manusia. Yang bahkan sudah serusak apapun. Saudara, satu pagi ketika malaikat menjemput dia, bapak tua ini meninggal dunia. Tapi tahukah saudara, walaupun ia dibuang oleh anaknya dan dikubur tanpa keluarganya, tapi Allah menerimanya kembali. Oh, saudara, bagaimana mungkin seorang yang seumur hidup cuma melakukan kebejatan dan menyakiti hati Allah dan mengorbankan keluarga dan anak-anak masih diterima oleh Tuhan? Apa sumbangsi hidupnya? Apa manfaat manusia seperti itu? Tapi itulah hak Allah. Itulah hati Allah. Dia beranugerah kepada siapa dia mau beranugerah.
Saudara, engkau dan saya tidak lebih baik daripada Bapak itu. Engkau dan saya tidak lebih kudus daripada Bapak itu. Sepanjang hidup kita digerogoti oleh dosa. Dan yang lebih celaka kita merasa diri kita benar. Tapi saudara, kasih Tuhan menghampiri engkau dan saya. Dia menyelamatkan engkau dan saya. Keselamatan yang kita terima, ingatlah, cuma pemberian anugerah Allah semata-mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mengingat Paskah selama-lamanya? Yang kedua, agar kita tetap ingat bahwa untuk menyelamatkan jiwa kita, ada nyawa yang harus dikorbankan. Saudara, ada orang bilang tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalaupun ada, itu cuma pancingan di awal. Di akhirnya, duit kita juga pasti akan keluar. Tapi barangkali ada saudara yang berkata, ada Pak yang gratis. Apa? Keselamatan di dalam Yesus. Itu free Pak, itu diberikan cuma-cuma. Kita tidak bayar apapun. Amin. Saya percaya itu. Dan pernyataan saudara itu benar 100%. Tapi yang sering dilupakan oleh banyak orang, saudara, keselamatan itu datangnya gratis, cuma-cuma. Tetapi ada seseorang yang telah membayarnya. Ada seorang yang dikorbankan untuk engkau dan saya menerima anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sama terjadi pada Paskah pertama. Agar anak-anak sulung di Mesir itu bisa bebas, satu syaratnya. Ada darah anak domba yang dibubuhkan. Tuhan memerintahkan saudara kepada Israel demikian. Biarlah engkau menyembelih seekor anak domba atau kambing. Kambing jantan atau domba jantan yang tidak bercela berumur setahun. Dan darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Tuhan berkata lagi, apabila aku menghukum bangsa Mesir dan mengambil nyawa anak-anak sulung mereka, dan aku melihat tanda darah itu di tiang pintu orang-orang Israel, maka aku akan melewati rumah-rumah mereka. Saudara, darah anak domba yang mereka oleskan pada tiang pintu dan ambang atas rumah mereka menjadi kunci keselamatan mereka. Ketika Allah hendak mengangkat nyawa anak-anak sulung yang ada di Mesir dan melihat ada darah di tiang pintu mereka dan ambang atas rumah mereka, maka Allah akan melewati. Nyawa anak-anak sulung orang-orang Israel itu bebas dari hukuman. Tapi saudara, mari kita lihat. Nyawa itu bebas karena ada darah yang dibubuhkan. Darah yang dibubuhkan itu berarti ada anak domba yang tak bercacat celah yang dikorbankan. Saudara, di sini mengandung prinsip penggantian. Penebusan itu terjadi hanya karena ada penggantian. Ada anak domba yang disembelih, yang nyawanya dikorbankan demi keselamatan nyawa anak-anak sulung orang Israel. Saudara, inilah bayang-bayang penebusan yang akan dilakukan Yesus 3.500 kemudian. 3.500 tahun kemudian pada Paskah di zaman perjanjian baru. Yesus diutus oleh Allah sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu ketika Yohanes membaptis orang-orang yang bertobat di sungai Yordan, tiba-tiba datanglah seorang anak muda menghampirinya. Saudara, betapa terkejutnya ketika Yohanes Pembaptis melihat pemuda itu. Lalu dia berseru, menunjukkan tangannya kepada orang banyak. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa anak muda itu? Yesus namanya. Dialah
yang dikenali oleh Yohanes Pembaptis yang akan menghapus dosa dunia ini. Dengan kematiannya, dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Itulah wujud nyata yang Allah lukiskan miniaturnya pada Paskah yang pertama, anak domba. Saudara, saat menjelang Paskah, Yesus dan murid-muridnya bergegas memasuki Yerusalem untuk mengikuti ibadah Paskah di sana. Sudah menjadi rahasia umum, saudara, bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat memberikan tahu kepada semua orang, begitu Yesus itu datang, tangkap dan hukum dia. Tapi mengapa Yesus tetap mau masuk ke Yerusalem, saudara, untuk mengikuti Paskah? Sebab dia sendiri domba Paskah yang harus tersembelih itu. Dia datang ke dalam dunia justru untuk menjadi korban penebusan manusia. Dia tidak undur walaupun hatinya gentar. Dia tidak menolak apa yang dibebankan Allah walaupun kesulitan luar biasa ada di depannya. Saudara, pada perjamuan terakhir sebelum hari raya Paskah, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya. Apa yang dia katakan pada muridnya? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku. Peringatan, a day to remember Jesus as a God, as the Lamb of God. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Yesus tahu bahwa dirinya adalah domba Paskah yang harus mati. Demikian juga ia mengambil cawan itu dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat orang-orang Israel pada saat itu sibuk mencari anak domba Paskah yang akan disembelih, yang tak bercacat itu. Domba Paskah yang sesungguhnya Yesus Kristus sedang diadili. Ditangkap, difitnah, disiksa, dicabuki, dilucuti, ditelanjangi. Dan akhirnya disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat itulah Tuhan Yesus merasa sungguh-sungguh hidup di dalam kesendirian. Ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh pengikutnya, ditinggalkan oleh Bapa di surga. Di dalam kepiluan hatinya, ketika sekarat kematiannya itu tiba, dia menjerit kepada Bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi domba penebusan. Bagaimana mungkin Allah yang kekal itu menjadi Allah yang akan binasa? Bagaimana mungkin Allah yang mulia itu dipermalukan seperti itu? Tapi tak ada jalan lain. Dia harus ada di salib sana, terpantek di sana, dipermalukan di sana. Agar engkau dan saya yang berdosa menerima keselamatan. Karena semua dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dosa yang dilupakan oleh Tuhan. Tidak ada konsekuensi dosa atau hukuman dosa yang dibiarkan Tuhan berlalu. Setiap dosa akan dikejar oleh Tuhan. Setiap hukuman harus kita terima. Saudara-saudara, walaupun Allah itu kasih, Dia ingin menyelamatkan orang berdosa, tapi jangan lupa Allah itu adil. Adil artinya akan membalas setiap orang dengan apa yang diperbuatnya. Saudara, tidak mungkin dosa itu dibiarkan oleh Tuhan. Keadilan Tuhan memburu setiap orang yang bersalah harus dihukum. Saudara, bisakah Anda membayangkan jika engkau hadir di sebuah ruang sidang, ketika seorang hakim hendak memutuskan perkara seorang pembunuh yang membunuh seorang pedagang karena menginginkan harta bendanya. Lalu hakim itu berkata, telah terbukti dengan jelas Anda mengadakan pembunuhan secara berencana dengan motif untuk mengambil harta bendanya. Keputusan kami adalah kami menghukum mati engkau sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana. Tapi karena aku hakim yang mengasihi, aku membebaskan engkau.
33 kali. Dan sang terdakwa bersorak dan berkata, terima kasih Pak Hakim. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi pada pihak keluarga? Mereka pasti berdiri, mereka marah, mereka berseru kepada hakim itu. Gila kau Pak Hakim. Bagaimana mungkin kau membebaskan orang yang sudah bersalah? Hakim itu menjawab dengan tenang. Aku tahu dia bersalah, tapi engkau lupa aku hakim yang kasih. Aku tidak bisa menghukum orang yang bersalah karena aku hakim yang kasih. Lalu barangkali pihak keluarganya akan berteriak begini, memang engkau hakim yang kasih, tapi engkau tidak adil. Saudara, betul tidak? Ada hakim yang kasih tapi tidak adil. Dan ini tidak akan terjadi pada Allah, saudara-saudara. Di dalam diri Allah, Allah itu kasih. Tapi dalam diri Allah, kesucian Allah menuntut keadilan pula. Tidak pernah keadilan Allah mengabaikan kasih Allah. Tidak pernah kasih Allah meniadakan keadilan Tuhan. Hukuman orang berdosa harus dijalankan. Tapi bagaimana cara Allah menyelamatkan engkau dan saya, manusia yang jauh daripada baik dan kudus? Seseorang mengganti kita, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Saudara, dia mati bukan karena kesalahannya. Dia adalah anak domba yang tak bercela. Dia mati justru menanggung hukuman dosa Allah. Kembali lagi prinsip penggantian dari Paskah pertama. Ketika anak-anak sulung bebas dari hukuman karena darah anak domba. Demikianlah Yesus anak domba itu mengganti engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah dipikir, jangan pernah engkau memikirkan bahwa orang-orang Israel jauh lebih baik daripada orang-orang Mesir. Bahwa orang-orang Israel hidupnya tak pernah berbuat dosa dan sangat kudus. Bahkan mungkin sekali sangat buruk, saudara. Hanya dalam cerita ini, dalam kisah kenyataannya orang Mesir yang menjajah orang Israel. Kalau orang Israel menjajah orang Mesir, barangkali mereka jauh lebih jahat memperlakukan orang-orang Mesir itu. Sama seperti engkau dan saya, kita tidak lebih baik dari manusia yang di luar Kristus. Tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah. Dan keselamatan karena anugerah itu dibayar oleh Yesus Kristus. Saudara, Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Oh, saudara, inilah berita Paskah. A day to remember. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita dimungkinkan karena anugerah Allah, tapi dibayar oleh darah anak domba Allah. Saudara, di dalam situasi wabah COVID, yang paling menakutkan saya kira bukan cuma rasa sakitnya ketika kita menderita infeksi itu, tapi ketakutan kematian yang mengiringi, yang menunggu kita di depan kita. Saudara, kematian bisa menakutkan. Yang pertama karena kita belum pernah mengalami. Yang kedua jelas karena kita dihantui oleh rasa dosa kita selama kehidupan ini. Saudara-saudara, saya telah membaca begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang sebelum mengalami kematian atau kesembuhan, mereka menjadi tenang karena tahu mereka itu milik Tuhan. Karena mereka tahu mereka bukan orang kudus. Bukan orang yang suci di dalam dosa. Tidak. Mereka tahu mereka kotor. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka telah dibayar lunas oleh Yesus, anak domba Allah itu. Sehingga bagi mereka tidak ada penghukuman. Saudara, ini bukan berarti kita akan bebas melakukan dosa semau-mau kita karena sudah dibayar. Justru ini menjadi kekuatan kita untuk bersyukur pada Tuhan. Bahwa kita yang tidak layak ini ditebus, dibayar lunas harganya. Saudara, siapakah yang bisa membuat kita kuat dalam menghadapi kematian? Hanya jaminan keselamatan. Karena kita tahu seluruh hukuman kita telah dibayar lunas harganya. A day to remember. Paskah harus diperingati karena kita tahu kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus.
Saudara, yang ketiga, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mengingat hari Paskah selama-lamanya? Yang ketiga adalah agar kita ingat bahwa Tuhan Yesus penyelamat kita adalah Tuhan yang telah bangkit. Saudara, sebagian dari kita mungkin tergugah mendengar kisah pengorbanan Yesus. Begitu agung dia, begitu kasih dia, sampai dia berteriak, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kisah itu agung, kisah itu menyentuh. Tapi apa gunanya kisah itu kalau cuma berhenti pada kematian Yesus dan penguburan Yesus di liang kubur? Kisah itu menyentuh perasaan kau dan saya, tapi kisah itu tidak membawa kuasa apa-apa mengubah kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, apa yang dapat dilakukan oleh seorang nabi atau guru spiritual yang mati di dalam liang kubur, walaupun pada saat hidup dia begitu baik hati dan penuh dengan pengorbanan? Saudara, dapatkah selalu nabi seperti itu memberikan kekuatan, penghiburan, nasihat dan menyertai kita senantiasa? Saudara, apakah mungkin seorang nabi seperti itu, saudara, bisa menjadi jaminan bahwa dosa kita diselamatkan, dosa-dosa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanannya, sementara dia sendiri berada di dalam kematian dan tidak jelas apakah dia diselamatkan atau tidak? Saudara, mungkin saja ada pertanyaan di dalam sebagian diri para murid seperti itu. Murid-murid Yesus ketika menyaksikan Yesus mati disalib secara mengerikan, mereka betul bertanya-tanya, apakah dia Mesias yang dikirim oleh Tuhan? Sungguhkah dia nabi yang akan datang? Saudara-saudara, perasaan kehilangan, skeptis, sedih luar biasa, saya kira menaungi atau menutupi perasaan para murid saat itu. Mereka diam, mengurung diri, social distancing daripada komunitas yang lain. Mereka takut, cemas, hari depan mereka sirna. Saudara yang kekasih dalam Yesus, tetapi Alkitab mengatakan pada minggu pertama itu, para wanita yang balik dari kubur Yesus berlari-lari mengabarkan satu kabar yang mengejutkan. Bahkan lebih mengejutkan daripada mengetahui satu kenyataan bahwa guru mereka tersalib, mati dan dikubur. Apa yang mereka bawa? Kubur guru mereka kosong. Yesus guru mereka bangkit. Oh saudara, berita ini menggelegar seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan yang menyilaukan mata para murid sampai mereka terheran-heran dan tidak percaya. Tapi Alkitab melanjutkan kisahnya. Berita Yesus bangkit bukan cuma diceritakan para wanita, tapi Alkitab mengisahkan minimum 10 kali Yesus menunjukkan diri pada murid-muridnya. Berkumpul dengan murid-muridnya, berbicara dengan murid-muridnya. Jelas dia adalah Allah yang bangkit, saudara-saudara. Dia menunjukkan dirinya, dia tidak terkubur dalam liang kubur. Tapi dia adalah Allah yang hidup. Bahkan pernah saudara, dia menunjukkan dirinya, penampakan dirinya pada 500 orang sekaligus. Yang lebih luar biasa saudara-saudara, tiba-tiba murid-murid yang penuh ketakutan, skeptis, egois, pengecut, yang melarikan diri dan menyelamatkan diri sendiri, berubah menjadi orang-orang yang begitu bersemangat dalam mengabarkan Injil. Mereka tidak peduli mereka ditangkap, mereka tidak peduli mereka dianiaya, mereka tidak peduli mereka disiksa dan diadili. Di pengadilan mereka bersaksi lagi. Kesaksian mereka begitu hidup dan mempengaruhi orang dan menggetarkan orang. Saudara-saudara, kebanyakan para rasul, murid-murid Yesus itu mati secara mengerikan. Tapi tidak pernah dicatat mereka hidup dalam ketakutan. Kenapa saudara? Karena mereka telah menyaksikan bahwa guru mereka, anak domba Paskah itu yang telah mati disembelih dan dikubur, hidup kembali. Wow. Saudara, ini satu fakta yang mengubah hidup para murid. Ini satu kenyataan
yang membuat mereka berani menghadapi tantangan dan masa depan. Karena mereka tahu mereka telah ditebus. Karena mereka tahu dosa mereka telah dibayar. Karena mereka tahu saudara bahwa Kristus yang mereka sembah adalah Kristus yang hidup. Saudara, satu lagi yang mengherankan. Kebanyakan para murid itu adalah orang-orang Yahudi, bukan? Yang berbakti di hari Sabat, Sabtu, bukan hari Minggu. Tapi kenapa orang-orang Kristen ini berkumpul di hari Minggu? Saudara, mereka sering kali berkumpul dan beribadah di hari Minggu. Bagaimana mungkin merubah satu tradisi yang sudah ribuan tahun? Berbakti di hari Sabat, Sabtu, pindah ke hari Minggu. Saudara, jawabannya terkait pada Yesus yang bangkit di hari Minggu. Saudara, mereka senang berkumpul di hari Minggu. Karena ketika mereka berkumpul di hari Minggu, mereka selalu diingatkan mereka mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ketika berkumpul di hari Minggu, mereka tahu inilah hari di mana Yesus Kristus, guru mereka, Tuhan mereka, anak domba Allah yang tersembelih, bangkit. Selalu mereka disadarkan mereka punya Allah yang hidup. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, dari sebuah buku yang saya baca, mereka sering memberikan salam ketika berkumpul di hari Minggu. Apa salamnya? Kalau boleh saya ganti dengan bahasa Inggris, salamnya berarti begini. He has risen. Lalu orang yang mendapat salam akan menjawab, yes, he has risen indeed. Dia telah bangkit. Lalu orang itu akan berkata, ya, pasti dia telah bangkit. Wow, saudara-saudara, itu menjadi akar yang tertanam dalam, fondasi yang tertanam dalam orang Kristen pada awal di jemaat mula-mula. Keyakinan bahwa Yesus bangkit tidak tergoyahkan dengan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman yang seperti ini, dalam situasi yang menyesakkan seperti ini, jangan pernah kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dunia penuh dengan goncangan-goncangan yang bisa membuat banyak orang ketakutan. Saudara, tidak salah untuk kita berhati-hati terhadap virus COVID. Tapi jangan pernah takut. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak seekor pun burung pipit akan jatuh di luar kehendaknya. Bahkan seluruh rambut kita, sehelai pun rambut itu dihitung oleh Tuhan. Saudara, jangan takut. Engkau dan saya memiliki Allah yang hidup. Berhati-hati harus, takut tidak. Bahkan di dalam ketakutan orang secara massa seperti ini, ada banyak kesempatan untuk menunjukkan kesaksian kehidupan Kristen yang penuh dengan cahaya dan kasih. Berbagilah pada orang-orang yang kekurangan. Kasihilah mereka yang dalam ketakutan. Hiburkanlah mereka yang dalam keputusasaan. Bahkan saudara, saya melihat anak-anak Tuhan di tengah-tengah kematian yang menjelang, mereka masih tetap menyaksikan nama Tuhan. Dan tak ada rasa takut lagi. Karena mereka tahu, selesai kematian itu tiba, kehidupan yang kekal menjadi bagian mereka. Karena Kristus bangkit, mereka pun akan dibangkitkan. Tapi kita yang masih hidup, saudara, jangan pernah takut. Ada banyak orang yang takut pada COVID, tapi lebih takut lagi akan badai ekonomi, resesi yang luar biasa. Kita tahu semua itu bisa terjadi. Tapi frustrasilah orang yang tidak mempunyai Allah. Tapi berbahagialah ia yang bersandar kepada Tuhan, anak domba yang hidup itu. Katakan kepada masing-masing orang Kristen, he has risen. Jawablah, yes, he has risen indeed. Mari kita